Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451 Pakar Bangkit. Seberapa besar lembah Dewa Pedang? Lembah itu merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 10 juta murid dan tetua. Ada banyak bangunan dan kelompok taman. Di taman itu, ada gunung-gunung tinggi, air yang mengalir, dan bahkan danau-danau kecil. Tempat itu seperti kota besar yang tak tertandingi. Dan sekarang, cahaya yang menutupi seluruh lembah Dewa Pedang telah selesai menutupinya. Cahaya itu telah selesai naik ke langit, dan dapat dibayangkan betapa megahnya penampakannya. Ziling, senior Zhang, cepat pergi. Saat Chu Feng dengan cepat terbang ke udara, dia berteriak keras. Dia menyadari bahwa formasi Dewa Pedang tidaklah sederhana. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Kecemerlangan yang begitu menyilaukan, bahkan lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Tentu saja, Ziling dan Zhang Tianyi menyadari perubahan itu. Pada saat itu, raut wajah mereka berubah dan di wajah mereka, ketakutan dan kegelisahan tampak. Mereka mengubah gerakan mereka dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatan cahaya itu terlalu cepat dan bahkan tidak memberi kesempatan bagi Chu Feng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Seketika, mereka diselimuti oleh cahaya yang melesat ke langit. Sialan. Jadi formasi Dewa Pedang ini tidak hanya meningkatkan kekuatan orang-orang dari lembah Dewa Pedang, tetapi juga kekuatan yang menekan kita. Zhang Tianyi mengerutkan kening. Kekuatannya benar-benar ditekan. Tidak sesederhana itu. Tepat pada saat itu, Chu Feng sudah menyingkirkan kepala lembah Dewa Pedang bersama Ziling dan pergi ke samping Zhang Tianyi. Chu Feng, seperti yang diharapkan dari seorang spiritualis dunia. Sepertinya kau sudah melihat apa yang telah terjadi. Melihat ekspresi gelisah di wajah Chu Feng dan yang lainnya, leluhur tua lembah Dewa Pedang tertawa terbahak-bahak. Jangan repot-repot menyembunyikan apapun. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah formasi. Aku, Zhang Tianyi, datang ke sini hari ini untuk membunuhmu. Formasi Dewa Pedang ini sudah sesuai dengan harapanku. Itu tidak cukup untuk membuatku takut. Zhang Tianyi berteriak dengan keras. Dengan api berwarna biru di tubuhnya dan sambil memegang pedang kayu ilahi di tangannya, dia menyerang leluhur tua lembah Dewa Pedang itu lagi. Haha, mungkin kau bisa membunuhku sebelumnya, tapi sekarang, apakah kau masih memiliki kekuatan ini? Namun, leluhur tua lembah Dewa Pedang hanya tertawa. Dia yang bahkan ditekan oleh Zhang Tianyi sebelumnya sebenarnya bisa setara dengannya saat ini. Chu Feng, Ziling, bawa nyawa kalian ke sini. Tepat pada saat itu, pemimpin lembah Dewa Pedang juga menyusul dan memulai serangan ganas terhadap Chu Feng dan Ziling. Kau terlalu percaya diri. Bahkan jika kekuatanku ditekan, aku masih bisa menghadapimu. Ziling mengerucutkan mulutnya yang kecil, lalu aura berwarna ungunya meledak keluar dari tubuhnya saat ia melawan pemimpin lembah Dewa Pedang. Namun harus dikatakan bahwa dengan adanya formasi Dewa Pedang, kekuatan tubuh ilahi Ziling juga sedikit terkekang. Awalnya, dia tidak memiliki masalah dalam menekan pemimpin lembah Dewa Pedang, tetapi sekarang, dia hanya setara dengannya saat bertarung. Sungguh sinar cahaya yang agung. Apakah ini formasi Dewa Pedang dari lembah Dewa Pedang? Kuat. Terlalu kuat. Kudengar ini dibuat oleh pencipta lembah Dewa Pedang, leluhur keluarga Murong, Murong Feng. Aku juga pernah mendengarnya. Konon, Murong Feng dinobatkan sebagai orang paling berkuasa di benua 9 provinsi setelah sang pendiri naga biru. Namun, dia relatif tidak menonjol dan jarang melakukan hal-hal yang mengejutkan. Itulah sebabnya dia tidak setenar sang pendiri naga biru. Ya. Ada rumor yang mengatakan ketika Murong Feng berada di puncaknya, dia tidak kalah dengan pendiri naga biru. Aku bahkan mendengar bahwa saat itu, dia merasa bahwa usianya sudah habis dan untuk menjaga kedamaian para penerusnya, dia menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya dan menciptakan formasi Dewa Pedang ini. Kekuatan formasi ini tak tertandingi dan tak tertandingi. Sebelumnya, formasi Dewa Pedang ini begitu disegani dan membuat orang takut saat mendengar namanya. Melihatnya hari ini, memang benar. Ya, bahkan keluarga musuh bebuyutan lembah Dewa Pedang saat itu hanya bisa menyerang orang-orang dari lembah Dewa Pedang saat mereka meninggalkan lembah itu. Tidak pernah ada seorang pun yang berani menyerang lembah Dewa Pedang itu sendiri. Bahkan ketika lembah Dewa Pedang berada pada masa terendah, tetap tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, leluhur tua lembah Dewa Pedang ini hanya pergi mengunjungi seorang teman lama, tetapi dia dikejar-kejar kemana-mana. Betapa miskinnya keadaannya. Seberapa besar kehilangan mukanya. Tapi bukankah dia jatuh dari tebing justru karena ini? Dia mendapat pertemuan yang beruntung, mendapat pedang kayu ilahi, serta manfaat yang tak terhitung banyaknya. Atau, bagaimana mungkin dia, yang awalnya hanya berada di alam surga tingkat 1, memiliki kultivasi seperti sekarang? Awalnya ketika dia membawa pedang kayu ilahi kembali, lembah Dewa Pedang mengeluarkan kabar yang mengatakan bahwa leluhur tua itu telah meninggal karena lukanya terlalu parah.
Mereka bahkan mengadakan pemakaman besar untuknya. Siapa yang tahu bahwa dia masih hidup di dunianya? Pikirkan baik-baik. Lembah Dewa Pedang ini adalah tempat yang sangat istimewa di benua 9 provinsi. Ketika mereka tidak terlalu menonjol, mereka hampir membuat orang lupa bahwa mereka adalah kekuatan puncak, tetapi ketika mereka menonjol, mereka sangat gila. Mereka melakukan beberapa hal yang bahkan kekuatan seperti sekolah Dewa Api dan sekolah Yuangang tidak berani melakukannya. Sebenarnya, itu tidak seberapa. Ini adalah metode yang biasanya digunakan oleh kekuatan puncak. Misalnya, bukankah sekolah Dewa Api, sekolah Yuangang, lembah bebas dan tak terkekang, dan sekte putih tersembunyi itu sama? Meskipun mereka tidak mengumumkan berita tentang kematian leluhur mereka, ketika mereka tidak muncul selama bertahun-tahun, mereka akan membuat dunia luar menduga bahwa mereka telah meninggal. Tetapi ketika sekolah menghadapi bahaya, bukankah mereka semua keluar dan menunjukkan diri? Kekuatan-kekuatan ini sungguh terlalu mencolok. Kurang lebih, mereka harus menyimpan beberapa kartu truf yang tidak diketahui orang lain, dan leluhur tua yang kuat adalah kartu truf mereka yang paling kuat. Satu batu yang dilempar akan melahirkan 1000 tetesan. Setelah formasi Dewa Pedang dibuka, mereka sebenarnya mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu lembah Dewa Pedang. Lihat, kekuatan formasi Dewa Pedang tampaknya telah melemah. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Benar, aku bisa melihat Chu Feng dan yang lainnya di langit. Apa yang terjadi? Mungkinkah formasi Dewa Pedang hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang? Mengapa kekuatannya berkurang begitu cepat? Pada saat yang sama, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Cakrawala dan merasa sangat heran. Dasar bajingan tua, formasi Dewa Pedang ini tidak akan berhasil. Tidak ada gunanya. Memang, saat cahaya dari formasi Dewa Pedang memudar, kekuatan yang menahan Zhang Tianyi dan yang lainnya juga memudar. Pada saat itu, Zhang Tianyi tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Dia mengarahkan ujung pedangnya ke leluhur tua lembah Dewa Pedang dan berkata, "Bajingan tua, tidakkah kau suka berpura-pura mati? Hari ini, aku, Zhang Tianyi, akan membantumu dan membiarkanmu benar-benar mati sekali." Dasar bocah sombong. Bencana sudah datang, tapi kau masih berani bicara omong kosong seperti itu. Sebentar lagi, kau tidak akan bisa tertawa. Meskipun kekuatan Zhang Tianyi mulai pulih, leluhur tua lembah Dewa Pedang itu masih tidak takut. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum sinis dan dingin. Pada saat yang sama, kekuatan Ziling juga mulai pulih. Dia mulai menyerang kepala lembah Dewa Pedang dengan ganas. Kepala lembah yang mampu bertarung setara dengan Ziling harus melarikan diri kemana-mana sekali lagi karena dia dikejar-kejar oleh Ziling. Namun, saat pertempuran besar semakin sengit, Chu Feng tidak ikut campur. Dia berdiri tegak di udara dan menutup kedua matanya. Dia mengendalikan kekuatan rohnya dan merasakan secara rinci perubahan yang terjadi pada formasi Dewa Pedang. Chu Feng menemukan bahwa cahaya tak terbatas yang mengerikan itu tidak menghilang. Cahaya itu mengembun tanpa bentuk, dan sangat pasti, ada eksistensi mengerikan yang bangkit kembali. Ziling, Senior Zhang, jangan terus bertarung dan cepat mundur. Formasi Dewa Pedang ini tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasi orang-orang dari lembah Dewa Pedang, juga tidak digunakan untuk membatasi kultivasi kita. Itu digunakan untuk menghidupkan kembali ahli senior mereka. Ahli itu akan segera hidup kembali dan kita harus pergi sekarang juga. Akhirnya, Chu Feng melihat semuanya dan berteriak keras.